Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di rahmasaber.net. Pada kesempatan kali ini di sini kita akan ngebahas tentang charging power. Seperti yang di sini ya aku sematkan di bagian situ ya, teman-teman. Kalian bisa lihat itu komentar salah satu subscriber kita, itu ada Mas Texas ya. Dan ya dia komen di konten Filmora nih sayangnya. Tapi nggak masalah ya. Dan di sini aku berterima kasih banget karena di sini ini merupakan salah satu ide konten yang mungkin ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang subscribe di channel ini, yang memiliki rasa penasaran yang sama bagaimana caranya untuk bisa mengaktifkan adaptive power charging. Nah, adaptive power charging ini merupakan salah satu fitur yang dikembangkan oleh developer Chromium OS gitu ya, Chromebook gitu ya, teman-teman. Chrome OS ya berarti ya. Yap, Chrome OS itu untuk menjaga kesehatan baterai, teman-teman. Jadi di sini nanti ketika kita itu charge biasanya kan langsung 100% gitu ya, teman-teman. Jadi nanti di limit jadi 80%. Cuman untuk beberapa kasus itu ada Chromebook yang dia memiliki fitur slow charging. Jadi ketika dia itu sudah mencapai 80%, maka dia tetap ngecas, cuman itu sangat lambat, teman-teman. Nah, aku nggak tahu apakah si Samsung Chromebook 4 ini dengan board Octopus dan dia itu masuk generasi ke-7, teman-teman ya. Jadi Intel generasi ke-7. Apakah di sini ada fitur itu apa enggak gitu ya? Karena di sini ketika kita lihat di bagian sini itu tidak ada keterangan slow charging, cuman adaptif doang. Nah, seperti ini kalian bisa lihat di sini, teman-teman. Jadi kalian menuju ke quick setting, langsung kalian menuju ke setting. Setelah itu di sini kalian bisa langsung menuju ke bagian device, power, dan pada bagian ini itu ada adaptive charging. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa di sini akan berhenti sampai 80% nih, teman-teman ya. Before you typically disconnect. Nah, seperti itu. Jadi kepercayaan dari si developer itu adalah ini dapat meningkatkan kesehatan si baterainya, jadi memperpanjang umur baterainya, baterai li-ionnya yang ada di Chromebook ini, karena baterai itu merupakan salah satu perangkat yang krusial ya. Jadi untuk di perangkat-perangkat elektronik kayak gini, kalau baterainya udah soak gitu ya, beberapa kasus yang harus ganti baterai itu sampai 800.000, teman-teman. Wah, kalau aku sendiri sih mending beli Chromebook lagi sih, teman-teman, seperti itu. Cuman ketika baterai itu memang sudah soak kayak gitu ya, kita bisa sambil ngecas ya. Tapi untuk kalau dibilang dari segi portable, jadi kurang portable ya, karena kita harus membutuhkan daya listrik gitu ya, teman-teman. Seperti itu untuk bisa menyalakan Chromebook. Nah, maka dari itu ini merupakan salah satu solusi dari si developer. Nah, di sini kalian juga bisa lihat press rilisnya langsung dari Chromium OS. Di sini langsung dari developernya. Nah, ini untuk yang lebih teknisnya ya, teman-teman ya, di sini penjelasan teknisnya. Tetapi di sini kalau untuk kita, di sini kita ya cukup 80% tadi kita sudah bisa menangkap apa yang dimaksud ini, teman-teman. Seperti itu. Kalau misalnya memang kalau di belakang layarnya memang rumit karena di sini ada kayak gini ya. Jadi kayak penyesuaian bagaimana cara agar hardware ini dia bisa itu tadi ya, saling berkomunikasi untuk bisa menggantikan charging ketika 80%. Nah, di sini ya kalian bisa lihat ini ada slow charging seperti ini gitu ya, teman-teman. Gitu, Bro. Ternyata di sini kalau dari pemahaman yang aku baca di sini ya, teman-teman ya, dari developernya, dia itu ketika baterai itu udah mencapai 100% dan dia masih di charge, itu akan mengurangi umur si baterai. Jadi ya mungkin itu tadi ya, teman-teman. Jadi baterainya akan semakin mudah soak gitu ya, atau itu tadi ya, jadi gampang lowbat gitu ya, teman-teman, seperti itu. Atau mengalami kerusakan itu ya, teman-teman ya, karena itu tadi over charging seperti itu. Sebenarnya kalau misalnya kita cas pakai daya kayak power bank kayak gitu ya, power bank itu ada itu ya, untuk fasilitas kalau misalnya udah penuh itu biasanya akan langsung cut, jadi udah tidak ngecas lagi gitu kan ya. Cuman kalau misalnya langsung ke power
AC gitu ya, AC DC itu biasanya tidak ada ya teman-teman, kecuali karena di sini untuk adapter si Chromebook sendiri aku tidak menemukan adanya tulisan untuk dia itu akan bisa menghentikan charging ketika itu pengisian dayanya udah penuh, tuh nggak ada teman-teman. Sehingga di sini aku berkesimpulan bahwa ini ya kayak charger biasa gitu ya teman-teman, seperti itu. Jadi ketika kita itu ngecas, kita tinggal tidur dan itu udah penuh 100%, ya itu tadi teman-teman. Dan ternyata di sini dari developernya dia memang bilang resiko seperti itu bro. Oke. Nah, bagi teman-teman yang belum aktif, nah di sini memang tadi tidak aktif teman-teman ya. Jadi di Samsung Chromebook 4 ini secara default tidak aktif, sehingga kita perlu aktifkan di flag. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Jadi secara default sebenarnya di sini untuk beberapa Chromebook yang sudah diupdate itu ada ya teman-teman ya, di bagian sini. Kalian lihat di bagian sini power, terus di sini ya ada adaptive charging. Nah, cuman kalau misalnya di Chromebook teman-teman itu gak ada ini adaptive charging, di sini kalian bisa aktifkan teman-teman. Oke, kalian bisa aktifkan di sini di Chrome Flag. Nah, di sini untuk Chrome Flag-nya sendiri teman-teman, di sini kalau misalnya kalian sudah mengaktifkan Lacrosse di only one seperti itu, maka kalau misalnya kalian akses Chrome Flag, dia akan di pengaturan si Lacrosse-nya, karena Lacrosse-nya itu berbeda di sama yang Chrome OS-nya teman-teman. Bagian sini si Lacrosse-nya sudah 119, sedangkan untuk Chrome OS-nya baru 118. Seperti itu teman-teman, tapi nggak masalah di sini karena ada link menuju untuk pengaturan flag OS-nya di bagian sini nih. Kalian tinggal klik aja. Nah, maka di sini adalah pengaturan untuk itu teman-teman. Jadi pengaturan yang untuk Chrome OS-nya. Langsung di sini kalian menuju ke adaptive. Oke, seperti ini adaptive. Nah, ini dia teman-teman, enable adaptive charging fitur. Kalian bisa enable kan. Jadi kalau misalnya pas defaultnya itu kalian itu pas akses itu di device power itu nggak ada adaptifnya, kalian bisa enable kan dulu bro. Di bagian sini tinggal kalian ubah jadi enable seperti ini. Langsung kalian restart. Sudah seperti itu teman-teman. Gitu. Jadi cara mengaktifkannya seperti itu, dan di sini kita bisa langsung akses untuk mengaktifkan adaptive charging. Nah, tetapi ini opsional ya teman-teman. Ini opsional. Kalau aku sendiri di sini aku biasanya agak jarang kita itu ngecas, tapi ditinggal lama, sehingga di sini mungkin aku akan mematikan ini. Nah, tapi mungkin bagi teman-teman yang sering kelupaan untuk ngecas dan kelupaan tiba-tiba sehari setelahnya itu baru kalian cabut, kalian perlu aktifkan ini deh teman-teman. Seperti ini, kalian aktifkan ini. Kalau ini belum kalian aktifkan, ini tetap masih belum, atau ini masih sama seperti normal ya teman-teman, seperti biasanya. Jadi chargingnya sampai 100%. Kalau ini kalian aktifkan, maka dia akan berhenti di 80%. Seperti itu. Oke, jadi kira-kira seperti itu ya untuk pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.